Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan dalam acara podcast atau ngobrol-ngobrol singkat tentang guru penggerak dan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, langsung saja uh, karena ini waktunya sangat singkat ya, Ya, di podcast kali ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Pak Andre tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kemudian tentang guru penggerak. hmm, Bagaimana sih menurut Anda uh, menginternalisasikan pendidikan guru penggerak atau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kemudian bagaimana kita menginternalisasikan itu pemikiran itu ke dalam konteks sekolah, dalam hal ini murid ya. hmm. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Ali Maki atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan tadi ya Pak ya. Hmm. Jadi sedikit gambaran bahwa memang menurut saya guru penggerak ini merupakan program yang sangat penting bagi guru gitu ya, terutama dalam progres pelatihan keberlanjutan. Hmm. Di mana gambaran ketika saya belum begitu guru penggerak gitu Pak, Hmm. itu saya tuh sempat mengalami kebingungan, Hmm. sempat kehilangan arah, di mana waktu itu saya tuh berfokus kepada konten konten Ya. atau materi yang saya sampaikan Hmm. kepada siswa. Jadi semata-mata pada waktu itu saya itu pokoknya saya memberikan materi yang ter up to date, yang lengkap, yang Hmm. komprehensif, itu sebagus mungkin saya transfer ke siswa. Nah, sementara hal-hal lain gitu Pak, seperti apa ya, yang tata krama dan lain segala macam itu saya agak kesampingkan Pak. Hmm. Pokoknya yang penting siswa itu mampu menguasai materi. Nah, saya rasa udah cukup untuk melewati mata pelajaran saya gitu. Mungkin bisa dikatakan hari ini kita patut bersyukur ya, Alhamdulillah. uh, kita sudah uh, menerapkan kurikulum merdeka yang Mm-mm. kemudian pemerintah pusat mengadopsinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Iya, yang sangat halus ya. iya. Uh, dari berbagai tahapan yang sudah mungkin Pak Andre lalui berkaitan dengan pendidikan penggerak ini ya, uh, bisa diceritakan pengalaman uh, Pak Andre selama mengikuti guru penggerak, selama awal ini ya, masih awal Oh iya. ini, dan bagaimana sih apa yang Anda rasakan, bagaimana perasaan Hmm. Anda selama ini mengikuti guru penggerak. Baik Pak. Yang pertama itu ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya ya Pak, bisa mengikuti program guru penggerak di mana seleksinya sangat ketat sekali. Hmm. Bahkan beberapa teman saya yang ikut guru penggerak juga gagal gitu Pak. Hmm. Jadi ini merupakan sebuah momentum yang sangat mahal bagi saya. Dan ketika saya sudah memulai mempelajari modul 1 di pendidikan guru penggerak ini, Hmm. akhirnya saya terbuka wawasannya Pak. Hmm. Salah satunya itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, berbeda antara mengajar dan mendidik itu Pak. Enggak. Mengajar itu hanya sebatas kita transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Hmm. Tetapi yang namanya mendidik itu lebih luas lagi. Dan mengajar itu salah satu bagian dari pendidikan itu. Hmm. Jadi hari ini sudah mungkin konteksnya berbeda ya Pak. Iya, Artinya tepat sekali. kalau sebelumnya pemikiran Pak Andre tentang menghadapi murid, mengajar Iya. itu mungkin sebelumnya agak merintah, agak Oh iya, benar sekali apa Pak. namanya, agak kasar, tidak pengennya sangat ideal lah bahwa Iya, murid itu harus pintar diajari saya gitu iya, ya. betul sekali Pak. Jadi bagaimana perasaan ini, eh, perbedaan itu, Baik. mulai dari sebelum mengikuti guru penggerak atau membaca pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Baik. Gimana? Mungkin yang sangat saya rasakan itu dari beban Pak ya. Hmm. Jadi ketika saya berorientasi kepada kemauan guru, bahwa siswa itu harus sesuai dengan keinginan guru, perasaan saya itu sangat terbebani sekali Pak. Di mana Hmm. siswa itu tidak bisa melampaui apa yang saya kehendaki, saya itu inginnya marah-marah terus Hmm. Pak. Jadi Gimana caranya supaya
pemikiran Bisa. sebelumnya mungkin seperti itu ya. Iya, tepat sekali. Nah, Jadi ketika saya udah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran kehidupan ini, saya itu menyadari bahwa yang nama siswa itu mempunyai kodratnya masing-masing, ya Pak. artinya tidak harus Iya, dipaksa gitu tidak ya harus Pak. dipaksa. Malah kalau misalnya kita mampu untuk menggali lebih jauh, Pak, Hmm. bahkan mungkin potensi siswa yang dimilikinya itu jauh melampaui apa yang saya harapkan sebagai Nah, guru, Pak. Tanpa kita harus memaksa, tanpa kita harus hmm. mempush siswa tersebut supaya mau dengan apa yang kita inginkan. Hmm. Mungkin lebih tepatnya itu apa ya? Kita sebagai guru itu juga berperan sebagai petani, Pak. Iya, iya, iya. Itu Betul Pak. mungkin ya. Jadi Hmm. petani itu coba Pak, apakah ada petani yang menyakiti tanamannya sendiri? Artinya memaksa untuk apa Iya, namanya hasil yang iya betul sekali. yang melimpah tanpa Melimpah. tanpa melihat prosesnya, tanpa Mm-mm. melihat apa namanya kodrat dari Iya, tanaman itu iya sendiri ya. betul sekali. Dan yang kita perlu maknai di sini kan setiap siswa itu punya bekalnya masing-masing, Iya. Pak. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, mungkin di sanalah tugas kita sebagai seorang guru itu Hmm. untuk menggali lagi potensi apa yang dimiliki oleh siswa sehingga kita mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hmm. Memang kita ketika kita sudah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memang Hmm. ada perbedaan Iya, pola pandang dalam melihat sisi konteks dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kontekstualisasi dengan kondisi zaman dan kondisi iya. ini kondisi apa namanya kondisi Hmm. di sekolah di masyarakat gitu. Iya, betul. Nah mungkin eh, ini agak lebih eh, ini ya Pak, ada agak lebih keluar Oh iya. dari ini. Iya. Eh, ada yang saya dengar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Pak Andre bisa bisa menangkap dari itu makna dari itu dan kemudian bagaimana sih perbedaan dari eh, kodrat alam, kodrat zaman dengan konteks alam dan konteks zaman. Mungkin bisa Iya. ini karena gini pemahaman kita kadangkala berbeda kan hal Iya, itu. betul sekali. Mungkin eh, pertanyaan ini suatu pertanyaan untuk apa namanya istilahnya untuk menyamakan persepsi bagaimana Hmm. pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konteks alam dan konteks zaman. Iya. Baik, Pali. Wah, ini sangat dalam sekali pertanyaannya. Tapi akan saya coba jawab ya, Pak ya. Mm, Kodrat alam dengan konteksnya mungkin ya, Pak ya. iya, Kalau menurut saya itu, Pak, kalau untuk masalah konteks itu bisa kita sesuaikan. iya, Sesuai dengan kehendak kehendak. entah kita sebagai guru ataupun mungkin pemerintah ya, Pak, yang dari Iya, pusat yang menghendaki siswanya itu seperti apa sih iya, gitu kan. Sementara itu kalau kodrat alam dan kodrat zaman itu lebih ke kemampuan siswa itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Pak. mm, Berdasarkan apa yang tersimpan dalam kode DNA-nya mungkin ya kalau kami nah, orang-orang biologi itu ya. alamiahnya lah ya. Alamiahnya. Jadi Iya, memang seperti kayak alamiah siswa itu kan bermain itu kan, Pak. mm, Apa ya istilahnya itu menggali semua ilmu pengetahuan itu dengan cara yang sangat menyenangkan. Sehingga mereka itu bisa expert tanpa merasa tertekan gitu ya. tertekan ya betul Tertekan gitu betul. mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir ini Yes, ya. karena ini sudah waktunya sudah agak mepet juga. Yes, ya, Pak. Eh, apa yang Pak Andre dapat terapkan Hmm, di sekolah atau ya. di masyarakat, terutama di sekolah ya Hmm, dan di kelas berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang anggaplah mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar hmm, Dewantara dalam konteks sekolah, dalam konteks di kelas, siap. dalam pembelajaran. Itu pertanyaan mungkin pertanyaan Oke, terakhir ya. siap. Ya, ya baik, Pak Ali. Terima kasih banyak ini pertanyaan pamungkas ya. Hmm. Jadi saya ini Pak, jadi setelah saya mempelajari, menghayati, akhirnya saya dapat di satu titik Pak, Hmm. bahwa yang harus saya lakukan sekarang ini adalah memperbaiki suasana dalam kelas mengajar saya Pak. Hmm. Jadi saya ingin setelah saya mempelajari ini,
jadi cara pandang saya terhadap murid itu udah berbeda, Pak. Ya. Dari yang tadinya berorientasi terhadap kemauan Ya. guru, kurikulum dan sebagainya, sekarang saya lebih ke mengamati siswanya. Apakah siswanya ini mampu atau tidak dengan materi yang akan saya berikan. Mungkin untuk beberapa siswa ada yang mampu dan beberapa siswa ada yang pelan-pelan, dan itu saya sesuaikan. Namun saya akan berikan itu lewat interaksi sosial, Pak. Jadi Mungkin apa namanya, seakan-akan tidak memaksa terhadap murid Nah, gitu ya, Pak. iya. Tapi akan terus saya rangsang, akan terus saya pancing gitu ya. Mereka itu supaya untuk mendapatkan potensi terbaiknya. Jadi saya itu tumbuh bersama lah seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya siswa, tapi saya juga mungkin sebagai Jadi seorang guru. kelihatan alamiah ya. Ya, itu, Jadi Pak. sebenarnya semua ini alamiah dari yang sesuai dengan kodratnya. Kalau dalam konteks kita itu sebagai orang Islam ya, Iya, betul sebagai sekali. yang beragama Islam, tergantung yang di atas katanya. Iya, Yang di betul. atas yang mengaturnya semua. Iya, betul sekali, Pak. Jadi mungkin itu ya. Iya. Ya, karena tadi ini pertanyaan terakhir ya Pak Andre. Oke. Mungkin saya cukupkan di sini pertemuan Siap, kita siap. pada kali ini, podcast tentang serba-serbi tentang guru penggerak, terutama dalam prosesnya, proses pelatihan, proses pembelajaran guru penggerak, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita menjadi guru yang lebih baik, yang bisa membawa murid kita ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih berkah ya. Mungkin itu saja saya akhiri. Saya sebagai pemandu pada kali ini saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.